saudara-saudariku Lidi First, apa kabar dimanapun Anda berada? Shalom, damai sejahtera, salam kasih Kristus, dan salam toleransi tentunya ya. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada? Kasih setia Yesus selalu menyertai kita. Pastinya ada yes, ada suka, dan ada suka selalu tentunya ya. Ya, saudaraku tadi lihat ya, ada sedikit cuplikan. Nih, saya baru ketemu konten ini dan itu luar biasa. Pak Ustadz, I love you full ya. Saya nggak tahu namanya Pak Ustadz itu siapa. Tapi di dalam konten ini Pak Ustadz bilang, dan ini sesuai dengan kitabnya ya. Justru menurut saya harusnya seperti ini. Tapi sebelum kita bahas terlebih dalam lagi, kita dengarkan apa sih kata Ustadz. Apa kata si Pak Ustadz ini? Justru Pak Ustadz ini menghujat, nggak bisa menghujat ya, lebih kepada menegur para sahabat-sahabatnya, para ustadz-ustadz yang lain yang dengan gegap gempita suka menghina agama lain, terutama menghina orang-orang kepercayaan seperti kita, kepercayaan Kristen ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Wah, pokoknya kalau menghina luar biasa. Untuk itu saudaraku, kita nggak perlu membela agama kita, saudaraku. Pertama, kita tidak perlu membela agama kita dan tidak perlu membela Tuhan kita. Justru kita yang harus minta pembelaan dari Tuhan. Untuk itulah saudaraku, pembelaan dari Tuhan itu datangnya dari siapa? Dari orang-orang yang menghina kita juga. Jadi kata Pak Ustadz ini, justru nggak boleh menghina agama lain, kepercayaan agama lain, apalagi pokoknya sesuai dengan kitabnya. Malah kita dengarkan ya, ini dia, dengarkan. Akhir-akhir ini kita makin sering melihat ustadz dan pendakwah yang dalam pengajiannya itu bukannya fokus membahas tentang Islam, tapi justru malah membahas agama lain, membicarakan agama lain, tapi dengan cara yang merendahkan gitu loh. Dan ini bisa merendahkan agama lain tersebut gitu loh. Ini modelnya bisa bermacam-macam. Misalnya membicarakan agama lain, misalnya Kristen ya, dengan prasangka dan kebodohan gitu, ignorance gitu. Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat ketika dia bilang bahwa orang Katolik itu ke gereja hari Minggu karena menyembah Santo Domingos gitu. Bisa juga dalam bentuk merendahkannya, dalam bentuk menghina agama lain tersebut, agama Kristen gitu ya. Ini seperti dilakukan Ustadz Abdus Somad yang bilang bahwa di salib itu ada, di balik salib itu ada jin kafir. Atau merendahkan dengan cara menjadikan agama lain sebagai bahan tertawaan, seperti yang dilakukan oleh Rizik Syihab yang bilang bahwa ya Yesus itu siapa bidannya gitu. Juga yang banyak sekali terjadi sekarang itu mu'alaf, orang baru masuk Islam terus didaulat menjadi ustadz dan atau ustadzah gitu, dan mendapat mimbar untuk bicara di pengajian untuk jelek-jelekin agama mantannya, agama dia sebelumnya gitu. Gejala ini menjadi ironis karena di sisi lain kalau ada pengikut agama lain merendahkan Islam, entah itu melecehkan Nabi Muhammad atau menyatakan sesuatu yang dianggap menghina ya, itu langsung wah kemarahan luar biasa, langsung protes, maki-maki dan kemarahan di banyak tempat gitu. Jadi ini sesuatu yang menjadi gejala kehidupan beragama belakangan ini. Nah, untuk menyikapi persoalan tadi, saya kira kita perlu melihat masalahnya dari sudut pandang Islam, dari sudut pandang Al-Quran terutama. Bagaimana sih sebenarnya sikap orang Islam yang merendahkan agama lain itu menurut Al-Quran? Nah, saya ingin mengutip sebuah ayat yang menurut saya secara eksplisit membahas soal ini, yaitu Al-An'am 108. Dan ayat ini bunyinya adalah sebuah seruan untuk tidak melakukan maki-maki atau merendahkan agama lain, sesembahan agama lain, karena dengan begitu maka itu mendorong pengikut agama lain melakukan hal yang sama, memaki-maki Tuhan Islam gitu, memaki-maki Allah gitu. Jadi intinya kalau tidak mau agama Islam itu dimaki-maki,
tidak mau agama Islam dilecehkan, jangan memaki-maki Tuhan agama lain, jangan melecehkan keyakinan agama lain. Itu pesan dari Al-An'am 108 tadi. Ayat Al-An'am 108 itu menjadi penting sekali dan perlu kita dalami apa sebenarnya kandungan maknanya. Dan cara terbaiknya adalah dengan melihat penjelasan dalam tafsirnya. Dan saya ingin mengutip sebuah tafsir dari Imam Al-Qurtubi, seorang ulama Andalusia abad 13 ya. Jadi Al-Qurtubi menyatakan begini, pernyataan firman Allah, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah, jangan memaki-maki sesembahan selain Allah. Itu adalah sebuah larangan, nahyun. Dan Allah melarang umat Islam memaki-maki sesembahan agama lain karena kalau misalnya, dan ini alasan menurut saya menarik ya, kalau misalnya itu dilakukan, maka yang akan muncul adalah Allah akan dimaki-maki oleh mereka. Gitu. Jadi ini alasan utama yang dinyatakan di situ. Kemudian penjelasan Qurtubi selanjutnya tentang asbabun nuzul ayat tersebut ya. Jadi ini salah satu versinya adalah jadi kafir Quraisy mengatakan kepada Abi Thalib, pamannya Nabi Muhammad ya. Imma antantahiya Muhammadan wa ashabahu an sabbi alihatina wal ghaddi minha wa imma an nasubba ilahahu wa nahjuahu. Kemudian fanazalat al-ayah. Jadi atau kamu menghentikan Muhammad dan para sahabatnya untuk melakukan maki-maki Tuhan kami gitu. Atau kami yang akan memaki-maki balik mereka. Ini ancaman orang Quraisy, kafir Quraisy kepada Abi Thalib. Lalu turunlah ayat tersebut. Nah, yang menarik itu dalam uraian Al-Qurtubi selanjutnya, dia bilang ulama berpendapat, qolal ulama'u hukmuha baqin fi hadhil ummah ala kulli halin. Hukum larangan memaki-maki agama lain, sesembahan agama lain itu permanen, berlaku terhadap umat Islam dalam setiap kesempatan sampai sekarang gitu. Famatakanal kafiru fi manaatin wa khifa ayyasubbal islama awin nabiyya alaihi salatu wassalam awillah azza wa jalla fala yahillu li muslimin ayyasubba sulbanahum wala dinahum wala kana isahum. Nah, bagian ini yang menarik. Jadi manakala non muslim atau orang kafir itu dikhawatirkan melakukan memaki-maki Islam, memaki-maki Nabi, melecehkan Allah Subhanahu wa taala, dalam situasi seperti itu, maka upaya muslim untuk memaki-maki itulah sesuatu yang haram gitu loh. Fala yahillu, maka tidak boleh, maka haram, maka tidak halal bagi orang Islam melakukan tindakan mencela, mencaci maki, menista, merendahkan sulbanahum, salib mereka, yaitu salibnya orang Kristen tadi. Dan tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap agama mereka. Tidak boleh juga melakukan maki-maki terhadap atau melecehkan terhadap gereja mereka. Ini pernyataan menarik menurut saya. Jadi larangan memaki-maki itu sifatnya permanen sampai sekarang. Dan yang dilarang itu bukan hanya memaki-maki Tuhan ya, bukan hanya melecehkan Tuhan, tapi melecehkan salib seperti yang dilakukan oleh Abdus Somad gitu misalnya, kemudian melecehkan agamanya, melecehkan ajaran agama, melecehkan Yesus dan seterusnya, melecehkan gereja dan seterusnya. Ini sesuatu yang haram dilakukan oleh orang Islam gitu. Ini pernyataan Imam Qurtubi ya. Kesimpulan apa yang bisa kita peroleh dari kutipan kitab tafsir Al-Qurtubi ini? Di sini berlaku sebuah prinsip yang menarik ya. Jadi intinya kan tadi sudah saya singgung, kalau umat Islam tidak mau Islam dilecehkan, direndahkan, dimaki-maki, maka ya jangan melakukan hal yang sama, jangan melakukan maki-maki, melecehkan, menistakan agama lain, keyakinan agama lain gitu. Ini yang mungkin bisa kita sebut sebagai prinsip
emas atau golden rules dalam Quran terkait hubungan antar agama ya. Jadi intinya jangan melakukan sesuatu yang apabila orang lain melakukannya terhadapmu, kamu nggak suka. Jadi kalau kamu nggak suka agamamu dilecehkan, keyakinan imanmu direndahkan, dinista oleh orang lain, ya kamu jangan melakukan penistaan terhadap agama lain gitu. Dan ini prinsip etis golden rule ini, aturan emas ini sebenarnya tidak hanya dalam Islam, di berbagai agama juga ada. Dan misalnya di dalam Kristen juga malah saya kira jelas dinyatakan, misalnya di Matius 7:12 ya, di situ disebutkan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lagi pula kan kita tahu bahwa dakwah itu pada dasarnya kan mengajak, bukan mengejek. Quran sendiri bilang bahwa berdakwahlah dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dan dengan mauizah hasanah. Ini kalimat yang sering disebut ya, dengan penuturan, pitutur yang baik, bukan ejekan terhadap kelompok lain gitu, terhadap agama lain gitu. Dan kalaupun toh kita terlibat ke dalam perdebatan atau perbincangan dengan pengikut agama lain, lakukanlah dengan cara yang baik gitu loh, dengan cara yang tidak merendahkan agama lain. Dan upaya semacam ini bukan berarti bahwa orang Islam itu lantas mengimani keyakinan agama lain, bukan, tapi ini menghargai keyakinan agama tersebut, melihat agama lain dari perspektif pemeluknya gitu. Karena memang lagi-lagi saya ingin kembali kepada Al-An'am 108 tadi kan, ada petikannya yang bilang ya ini sesuai dengan petikan ayat Al-An'am 108 ya, yang berikutnya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kami jadikan setiap umat itu menganggap baik tindakan mereka, amalan mereka, agama mereka gitu. Jadi kenapa sikap saling menghormati itu penting, sikap tidak menista agama lain itu penting, karena bagi orang Islam itu memang ya keyakinannya yang paling benar gitu. Tapi bagi orang non-Muslim, bagi orang Kristen, keyakinan mereka lah yang paling benar. Bagi orang Yahudi juga sama, keyakinan agama Yahudi lah yang benar, dan seterusnya gitu loh. Jadi karena Tuhan sendiri, Allah sendiri sudah menjadikan tadi bagi setiap umat itu sebuah sikap menganggap baik agamanya mereka masing-masing, ya kita hormati gitu, kita hargai itu. Jadi intinya, kalau memang mau berpatokan kepada Al-Quran nih, ustadz atau pendakwah atau ulama yang membicarakan agama lain, ya jangan merendahkan lah, jangan menista agama lain, jangan mengolok-olok agama lain, karena kita juga kan umat Islam nggak suka kalau agama kita diolok-olok, direndahkan. Luar biasa ya. Inilah yang sebenarnya yang harus dilakukan para ulama dan para pemuka-pemuka agama di seberang, di agama saya lama ya. Saudaraku, perkara orang mengenal Yesus, perkara manusia mencintai dan mau mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu bukan perkara tentang siapa yang yang mempengaruhi. Jadi sebenarnya saya nggak setuju kalau ada bahasa orang tersebut masuk Kristen karena dipengaruhi. Oke, kalaupun ada, saudaraku, itu hanya 0,0 sekian ya. Paling banyak dipengaruhi oleh karena apa? Karena virus pink. Ya, karena virus pink tuh, ngerti ya, paham maksud saya? Virus cinta, banyakan dari virus cinta bisa orang pindah agama. Ingat ya, pindah agama, bukan percaya kepada Yesus. Jadi bicaranya tentang agama, bukan kepercayaan kepada Yesus. Nah, saudaraku, Lidivers semua yang saya sayangi, yang saya kasih dan saya cintai, Bapak Ustadz ini luar biasa. Pak Ustadz penjelasannya sangat detail sekali, luar biasa ya saudaraku.
bagaimana beliau mengatakan kalau kita tidak mau dihina, kalau kita tidak mau dihakimi, kalau kita tidak mau dihujat, kalau kita tidak mau diobok-obok kitab kita, jangan juga lakukan hal yang sama kepada orang lain, kepada penganut agama yang lain. Nah, karena di kami orang Kristen, saya percaya kami ini diajarkan Tuhan untuk saling mengasihi. Jadi kami tuh, saya yakin kami tidak pernah mau membalas orang-orang yang menyakiti kami dan yang menjolimi kami. Kalaupun saat ini banyak saudara-saudara saya ya, apologiat yang membongkar ya, istilah kata mereka membongkar kitab-kitab kalian, itu pun kan karena kalian duluan gitu loh. Karena kalian duluan yang berusaha untuk mengobok-ngobok kepercayaan kami, keyakinan kami. Bagaimana kalian menghina keyakinan kami, dimana di sana dikatakan sangat jelas sekali. UAS bilang di dalam salib ada jin kafir, ya kan? Ada lagi yang lain lah, kalau Yesus itu Tuhan, dukunnya siapa? Ya kan, bidannya siapa, dukunnya siapa? Ada lagi Tuhan kok beranak di kandang kambing. Ada lagi, yang mana lagi ya? Yesus kok pakai kolor dan lain sebagainya. Hinaan-hinaan itu yang diberikan kepada orang-orang Kristen seperti kami. Pak Ustadz, biar Bapak tahu, saya juga dulunya Islam Bapak. 27 tahun saya menjadi seorang muslim ya. Usia 27 sampai 28 saya tetap menjadi seorang muslim. Bahkan saat saya mengenal Yesus sekalipun, saya masih tetap merasa diri saya muslim. Pak Ustadz, ya, untuk mempunyai keyakinan mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu mempunyai perjalanan yang sangat panjang buat saya pribadi. Sampai akhirnya 2011, di 2004 saya tahu Yesus, saya mengenal Yesus, tapi saya tetap tidak mau mengakui bahwa saya percaya kepada Yesus di hadapan orang. Sampai 2011 saya baru bertekuk lutut dan saya baru benar-benar merasa saya orang Kristen. Tapi itu pun setelah saya kembali lagi ke Jakarta 2016 sampai 2021 saya tetap menjadi orang yang munafik. Sampai akhirnya 2021 saya benar-benar memantapkan diri, percaya kepada Yesus, dan saya berani berkata saya anak Tuhan dan saya percaya Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan saya. Baik, Pak Ustadz yang saya cintai ya, salam kenal dan salam sadar dari saya Lucy Daiva yang saat ini sudah menjadi murtad. Dan orang-orang bisa bilang saya murtadin. Tapi saya bangga Bapak, karena bicara tentang Yesus, Yesus tidak bicara tentang agama. Saya selalu katakan ini, Yesus tidak bicara tentang agama, tapi Yesus bicara tentang keselamatan. Banyak di antara kita semua yang tidak menyadari bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan. Nah, kembali kepada topik di mana kembali kepada topik jangan mencubit istilahnya ya. Jangan nyubit dulu deh kalau nggak mau dicubit. Jangan nonjok kalau nggak mau ditonjok. Jangan jenggut kalau nggak mau dijenggut. Nah, tadi Pak Ustadz membahas tentang kitab kami ya, Matius 7 ayat 12. Tapi sebenarnya Pak Ustadz ya, terima kasih ya Bapak sudah menunjukkan kepada kami. Tapi sebenarnya yang lebih utama itu ada di dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5. Tapi Bapak tadi Matius 7 ayat 12. Kita baca dulu ya Pak. Matius 7 ayat 12. Baik. Kita baca Matius 7 ayat 12 yang seperti Pak Ustadz katakan ya. Jalan yang benar. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, ini yang tadi Pak Ustadz sampaikan, bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka, katanya. Tapi saya mau belajar bersama ya dengan Lidiver semuanya. Kita buka Matius 7 ayat 1 sampai 5 ya. Hal menghakimi perikopnya. Ayat 1, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ayat 2, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan juga kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ayat 3. Ayat 4. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, yuk para sahabatku, saudara-saudara semua,
terutama nih buat teman-teman juga nih di dalam Kristen yang saat ini. Tapi saya percaya ya, para apologiat ini yang suka banget membahas tentang kitab-kitab saudara kita, itu tidak ujuk-ujuk saudaraku ya. Karena mereka juga kadang-kadang terpancing oleh pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita yang lain, yang akhirnya mereka membuka gitu. Nah, jadi saudaraku, Lidivers yang aku sayangi, aku cintai ya, sebenarnya Tuhan sendiri sudah sangat jelas mengutus kita ke dunia ini untuk mengabarkan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan. Nah, tapi terkadang banyak saudara-saudara kita akhirnya jadi kejebur untuk lebih membahas kitab orang gitu loh. Saya aja yang di sana, saya tahu, menyadari gitu loh. Karena saya yakin banyak juga saudara-saudara kita yang di sana, mereka semua juga tidak seperti apa yang kita kira gitu. Karena waktu saya jadi seorang muslim sekalipun, saya bukan tipe orang yang menghakimi ya. Saya tidak menghakimi orang-orang yang di luar dari agama saya. Walaupun pada saat itu saya taunya agama saya paling baik, paling benar, paling sempurna. Tapi buat saya, kalian tetap manusia. Saya memanusiakan manusia gitu. Nah, sehingga saudaraku, kalau mereka melakukan itu ya, mereka melakukan penghinaan terhadap kita, lalu kita balas lagi dengan dengan bisa dibilang sebenarnya tidak menghina juga, tapi akhirnya jadi penghinaan juga ya, serba salah ya. Jadi menurut saya, ayo jangan terpancing. Nah, buat Lidivers, saudara-saudaraku yang muslim juga, ayatnya ada loh. Pak Ustadz tadi sudah jelas mengatakan ayatnya ya di dalam 6 ya. Di dalam tadi Anda bisa lihat sendiri, bisa baca sendiri, bisa dengar sendiri bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran sendiri sudah mengatakan jangan menghina keyakinan agama lain, jangan mengotak-ngatik keyakinan agama lain, nanti kamu pun sama akan dihina. Jangan menghina Tuhan agama lain, nanti Tuhanmu pun akan dihina. Jangan kamu menghina terus pada saat kamu dibalas kamu teriak-teriak. Apalagi kita tinggal di daerah minoritas seperti ini ya, kalian tuh suka banget menghina. Setelah itu pada saat kita balikin dengan keadaan yang benar-benar kita tahu, kalian teriak-teriak penistaan agama, gitu ya. Nah, ini yang terjadi saudaraku. Untuk itu, saudaraku, kita kembali kepada apa yang ingin Tuhan katakan, apa yang ingin Tuhan lakukan pada kita. Selanjutnya kita akan belajar dari Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27. Nah, di dalam Lukas 6 ayat 27, perikopnya adalah kasihilah musuhmu. Nah, ini loh ya, Ustadz, ada satu lagi ayat yang luar biasa. Begitu saya mencintai kekristenan, begitu saya mencintai Yesus sebagai junjungan saya, sebagai sahabat saya, sebagai bapak saya, sebagai kekasih hati saya, sebagai belahan jiwa saya, bahwa Yesus mengajarkan kami begini, Pak. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kata Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Pak, saya sampai saat ini masih belajar, Pak Ustadz. Terus belajar untuk mencintai orang yang membenci saya. Ya, masih terus belajar. Bohong kalau saya bilang saya perfect, sempurna. Ya, saya tetap belajar. Saya nggak kuat, saudara, sebagai manusia mencintai orang yang membenci kita, menyayangi orang, mengasihi orang yang menghujat kita, gitu ya. Tapi karena ada Tuhan, saya mau. Lalu di dalam ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Aduh, luar biasa ya Tuhan Bapa kita ya. Jadi pada saat kita dihina, dihujat, bahkan dijolimi, dibohongin sekalipun ya, ditipu sekalipun ya, tapi kita mintalah berkat kepada orang itu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ayat 29, barang siapa menampar pipimu yang satu, pipi kananmu ya, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu, Pak. Bayangin. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Itu Tuhan kita tuh mengajarinya kayak gini, ya kan? Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka.
Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi Pak, di kekristenan kita tuh diajarkan untuk berbuat yang baik-baik bahkan pada orang yang jahat sekalipun kepada kita. Itu yang membuat saya temukan ajaran itu di dalam di dalam ajaran saya gitu ya. Di dalam ajaran saya yang lama. Di sini jelas sekali gitu. Tapi kalau kita mau mengulik lagi ternyata banyak juga kan, tadi Bapak juga menemukan ayatnya ya. Jadi saya masih ragu kalau misalnya ada ayat agama yang mengatakan bahwa halal darah orang lain yang tidak seiman. Kan dengan kata lain kan wajib dan boleh dibunuh, Pak. Ya kan? Lalu apalagi kalau orang kafir itu halal darahnya. Dan banyak lagi gitu loh. Ya buat saya pribadi, ajaran apa seperti ini gitu ya. Ya semoga saya rasa ada banyak ustadz-ustadz yang mengarahkan ke dalam kebenaran, sehingga damailah Indonesia tercinta ini, Indonesia Pertiwi ini. Karena seyogyanya kita tinggal di negara Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana di dalamnya sudah ditetapkan di dalam undang-undang, di dalam perundang-undangan dan dilindungi dalam undang-undang, setiap warga negara berhak untuk memeluk keyakinannya masing-masing tanpa ancaman dan tanpa paksaan. Lantas, tapi sayangnya hukum di negara kita tidak sekuat dengan hukum yang ada gitu ya. Kadang-kadang hukum ini menjadi blur, menjadi kalah dengan hukum, dengan banyaknya tuntutan dari masyarakat gitu ya. Sama seperti yang dilakukan oleh saudara kita Bapak MKC ya, bagaimana beliau akhirnya dituntut puluhan tahunan ya, 10 tahun, sementara rivalnya yang lain dari agama lain hanya dituntut 4 bulan, saudaraku. Di mana keadilan ini buat kami semua? Tapi ya sudahlah, tapi memang di dalam Alkitab sendiri memang kami sudah ada ya, bahwa di dalam ayat kami, di dalam firman kami, di dalam Matius 10 ayat 22, Tuhan sendiri berkata, ini Tuhan sendiri langsung ya berkata, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saya garis bawahi hanya, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tuhan sendiri yang berkata. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan, menerima salib, dibenci orang lain, pada saat kita menerima Yesus, itu sesuai dengan firman yang sudah Tuhan berikan. Yang paling terpenting saudaraku, ayo. Jadi Lady Force, jadi saudara-saudaraku, ayolah, kita ini satu saja tugas kita ya, bagaimana memberitakan kabar baik kepada orang lain, kepada orang banyak. Jangan berdebat, jangan, karena gini loh, kalau saya melihat jadi ya, saya melihat para apologet yang saat ini ya, akhirnya karena awalnya saya yakin mereka itu memang mau memberitakan kabar baik gitu, tapi akhirnya apa? Ribut kan? Keributan gitu. Belum lagi kalau misalnya ada di antara kita nih apologet yang merasa sudah paling pinter gitu ya, paling pinter menyatakan kitab orang lain gitu. Terus kalau ngomong nggak mau kalah ya, kalau ngomong nggak mau kalah, saya sedih dah. Saya sedih. Jadi saya berpikir, di mana nih nanti letak penginjilannya kalau Anda aja berdebat, nggak mau dicela lagi ya kan, sok pinter banget. Nah kalau udah sok pinter kayak gitu, apakah masih Tuhan yang berbicara terhadap apa kepintarannya? Saya nggak yakin lagi nih para apologet kalau misalnya mereka ngomong udah kepinteran gitu ya. Saat ini kita fokus kepada titahnya Tuhan Yesus di dalam Markus 16 ayat 15-nya. 15, 16, dan 17. Yang paling terpenting ayat 15. Markus 16 ayat 15. Nih dengerin ya para murid-murid Tuhan Yesus. Cuma ini aja tugas kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang mengerti apa yang harus kita lakukan untuk nama Yesus.
bukan mengkristenkan orang. Oke? Nah, Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lihat, dengar ya, kepada segala makhluk. Waktu saya membaca ini, kalau kepada segala makhluk, makhluk di bumi ini kan bukan cuma manusia. Tapi jangan berpatok kepada satu ayat, ada ayat 16-nya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, bicara tentang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, berarti ini bicara tentang manusia. Ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, fokusnya adalah kita memberitakan kabar baik, memberitakan Injil. Apa itu Injil? Kabar baik ke seluruh orang yang kita tahu, yang kita kenal. Perkara dia menerima Yesus, itu urusannya kembali kepada Tuhan. Sama seperti saya, saudaraku, waktu saya akhirnya bisa menerima Yesus, apakah saya dipaksa orang lain yang saat itu memang kebetulan di kanan kiri saya ada mantan mertua saya, mantan suami saya, dan orang-orang Kristen yang tidak, saudaraku, mereka tidak ada yang berani. Mereka cuma memberitakan kabar baik, memberitakan keselamatan, dan Tuhan Yesus itu sendiri yang datang menjamah saya. Begitupun kepada orang lain, saudaraku. Tugas kalian cuma satu, beritakan kabar baik, beritakan Injil keselamatan dari Yerusalem, Yehuda sampai ke ujung bumi. Itu aja. Yuk, para murid-murid Tuhan, jangan fokus sama perdebatan. Ngapain live sampai 5 jam, 7 jam, 10 jam? Aneh saya, tau gak sih, live sampai sebanyak selama-lama itu ngapain? Kalau sudah terlalu banyak too much talking, nih dengerin, kalau sudah terlalu banyak ngomong, akhirnya nggak ada lagi Roh Kudus di dalam situ loh. Karena kalau udah terlalu kebanyakan ngomong, akhirnya kemanusiaan kalian, kehebatan kalian sebagai seorang manusia yang akan ada. Sayang sekali Tuhan mau pakai kamu, akhirnya Tuhan bisa berkata, bukan Tuhan nyerah ya, Tuhan mau pakai kamu, terus kamu bukan lagi dipakai Tuhan, dipakai keegoan kamu dan kepintaran kamu. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran pada sore hari ini. Kita belajar bersama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang bukan beragama Kristen seperti kami hanya katakan kami mengasihi dan mencintai kalian semua, terutama di Indonesia ya. Di Indonesia karena kita berada di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.